Hai, apa kabar? Bareng Nara di sini di catatan harian Nara, cari Nara, bikin kalian pengen keluar rumah. Hari ini kita mau ke pantai yang orang Bali sebut sebagai pantai rahasia. Iya, pantai rahasia. Pantai apa itu? Ikutin terus sampai akhir video ya. Sekarang kita ada di Jalan Melasti 2. Ini jalan indah banget. Dari sini cuman 10 menit udah nyampe ke pantainya. Kenapa nih disebut pantai rahasia? Jadi dulu pantai ini letaknya di balik bukit kapur yang curam. Akses jalannya juga kecil banget, cuman setapak dan kalau papasan aja susah tuh. Ditambah banyak semak belukar, jarang ada yang kesana kecuali kalau ada upacara keagamaan. Makanya mulai tahun 1997, masyarakat Desa Kutu berusaha buat buka akses jalan. Ini lumayan loh, 13 tahun butuh waktunya secara belah bukit ya. Terus di tahun 2010 mulai ada jalan, udah rampung, cuman fasilitas belum ada. Akhirnya di 27 Desember 2012 dibukalah Pantai Pandawa. Kenapa namanya Pantai Pandawa? Ini terinspirasi dari cerita Mahabharata. Dikisahkan ada 5 tokoh kesatria yang dikenal juga dengan Pandawa 5. Sering denger ya? Mereka itu diasingkan, dikurung di Goa Gala-Gala. Setiap hari gigih bangun terowongan biar bisa keluar dari goa itu. Ternyata ujung terowongannya tuh hutan. Di hutan inilah mereka bangun kerajaan yang akhirnya jadi kerajaan besar yang makmur dan jaya. Hebat kan? Pandawa 5 ini gigih loh, berhasil merubah hutan jadi kerajaan besar. Kisah ini mirip sama masyarakat Desa Kutu karena mereka gigih 13 tahun belah bukit kapur supaya bisa hidup lebih makmur. Dan ternyata benar. Persis sama ceritanya, sejak saat itu Desa Kutu semakin makmur. Satu desa ini bisa dapat laba bersih 14,5 miliar. Gila, ini gede banget ya, 14,5 miliar gitu loh. Terus dapat juara 1 regional 2 sebagai desa yang memanfaatkan dana desa dengan sempurna. Udah gitu dapat juara 1 juga lomba desa nasional. Bahkan sampai Presiden Jokowi aja beri pujian khusus untuk prestasi desa ini. Luar biasa ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke area Pandawa. Nara seneng banget nih bahas desa ini karena mereka kreatif gitu. Satu desa bisa punya 11 lini bisnis loh. Ini mulai dari lembaga perkreditan desa, wisata seni dan budaya, sampai usaha konstruksi. Pantesan ya laba bersihnya tuh 14,5 miliar dong. 60%-nya dari Pantai Pandawa ini. Yuk kita masuk. Sekarang kita ada di pintu gerbangnya ya. Di tahun 2022 ini harga untuk lokal dewasa 8.000, anak-anak 4.000, parkir mobil 5.000. Jadi tadi total bayarnya 21.000 ya. 2 hari lalu, tanggal 2 Maret 2022, Nara coba ke pantai ini dan ternyata tutup. Nyepi tuh kan tanggal 3 Maret ya. Dikirain ya 1 hari sebelumnya buka. Ternyata tutupnya tuh 2 hari, tanggal 2 dan tanggal 3. Nanti buka lagi tanggal 4 jam 6.30 pagi. Jadi mereka beres nyepi kan jam 6 pagi, langsung dibuka pantainya. Biasanya sebelum nyepi ada upacara melasti atau upacara penyucian diri. Jadi banyak masyarakat Bali akan pakai baju putih, terus datang ke sumber air kayak danau atau laut. Nah, ini termasuk Pantai Pandawa ya. Di sana mereka akan menyucikan diri dari perbuatan buruk di masa lalu, terus dibuang ke laut. Selanjutnya, ini akan diberi kekuatan supaya bisa memulai kehidupan baru. Filosofinya bagus ya. Beberapa kali wisatawan juga bisa sih lihat upacara melasti ini, cuman semenjak corona ini nggak bisa dilihat umum ya.
Ini di kiri kanannya udah mulai kelihatan tebing batu kapur yang memang jadi pesona khas dari pantai Pandawa ini. Beda gitu dari pantai lain. Nih tebing batu kapurnya bisa sepanjang 1,5 km ya. Sekarang kita mau masuk ke parkiran area atas. Di bawah juga ada parkiran sih lebih luas. Yuk kita lihat pemandangannya dari atas ini. Biasanya ini salah satu spot foto ya, karena ada tulisan pantai Pandawanya gitu. Terus dari sini kita juga bisa lihat Samudra Hindia. Uniknya ada garis lurus tuh kan ya dekat pantai yang warna putih. Jadi ombak nggak nyampe ke bibir pantai loh. Kenapa ya? Ternyata 150 meter dari bibir pantai ada batu karang. Jadi ombak laut selatan yang ganas pecah duluan kena batu karang, akhirnya nyampe ke bibir pantai. Jadi nih kalau kita bawa anak-anak, mau renang juga tenang, mau kanoan juga tenang. Bagus ya? Ini pemandangan dari atasnya. Ini biasanya tempat selfie, bisa naik ke atas itu. Nah, Pantai Pandawa juga dikenal karena ada 7 patung dalam lubang besar. Kayak gitu tuh ya. Coba kita lihat satu-satu. Ini 7 patungnya diurutkan dari posisi yang tertinggi. Yang pertama kita akan lewat patung tikus. Terus ini patung Dewi Kunti sebagai ibu dari Pandawa 5. Yang ini Dharma Wangsa. Patung Bima, patung Arjuna, yang ini patung Nakula, dan terakhir patung Sadewa. Kenapa tuh tadi ada patung tikus? Masih inget kan cerita Nara tadi soal Pandawa 5 yang di awal video? Jadi selama di Gua Gala-Gala, Pandawa 5 kan buat terowongan ya sampai ke hutan itu. Tahu dari mana mereka arahnya? Nah, tikus inilah yang bantu mereka tunjukin jalannya. Jadi ya tikus ini punya jasa besar juga untuk bebasnya Pandawa 5. Makanya dibuatlah patungnya. Jadi patung mereka itu tingginya besar banget, bisa sampai 3 meter. Makanya Pantai Pandawa dikenal juga sebagai pantai yang dijaga oleh 5 ksatria. Keren ya. Sekarang kita ada di parkir lot 1. Di sini enak ya, parkirnya luas, jadi mau ada bis, ada rombongan besar, kita nggak khawatir nggak akan dapat parkir gitu. Dan kebetulan ini karena habis nyepi tanggal 4 Maret, jadi suasana nggak sebanyak biasanya ya, apalagi sekarang lagi Omikron. Sebelum masuk pantai, kita udah bisa lihat spot sewa, bisa sewa skuter, sepeda. Nah yang menarik nih, ini tuh pos buat shuttle bus. Seperti ini. Harganya 15.000 per orang. Kalau dulu waktu awal buka, kita bisa dapat free soft drink. Nanti bisa diajak tur keliling area Pandawa dari atas sampai bawah.
Penting sih ya, karena di area Pandawa ini kan luas banget, jadi spot wisatanya tuh lumayan agak jauh gitu, satu tempat ke tempat lain. Yang kalau jalan ya lumayan capek ya, kayak tadi nih dari parkir di lot atas sampai ke lot satu bawah, lumayan kan kalau jalan tuh capek. Fasilitas di sini lengkap, musola dan toiletnya juga bersih. Ini udah mulai masuk area pantai. Lihat warna pasirnya aja udah happy kan, sebagus ini. Nah, tadi karena pantainya tuh tenang, kita juga jadi enak canoeing. Biasanya untuk sewa kano tuh 25.000 per orang per jam. Terus amannya sih ya kalau lagi kano gitu pakai jaket pelampung bisa sewa harganya 20.000. Makasih Pak. Biar nggak capek, bapak ini nawarin. Bapaknya yang dayung, kita cukup duduk di depannya. Cukup kasih harga ya 40 ribuan. Memang ya warga desa Kutu tuh kreatif. Karena mungkin ya banyak orang juga nggak mau kano itu capek gitu. Yuk kita jalan-jalan ke area sebelah kanan pantai. Jadi ini kita mulai udah bisa lihat banyak warung makan. Kalau lihat dari menunya sih lengkap ya, dari kelapa, nasi goreng, sampai seafood. Terus sebelah kiri udah mulai sunbed berjajaran, itu harganya 50.000. Bebas mau dari pagi sampai tutup juga. Nah, yang Nara suka lihatnya tuh di sini berjajar banyak kano. Seru gitu liatnya. Jadi ya walaupun kano itu bahannya fiberglass, yang kalau dipegang tuh harusnya ringan ya. Cuma nih kano dengan kapasitas 2 orang aja itu beratnya bisa 42 kg loh. Jadi bisa bayangin nih ya, ini kan kanonya diparkir di sini, terus ada yang sewa kan. Jadi sama bapaknya tuh nanti ditarik gitu ke pantai. 42 kilo loh itu loh, berat kan. Nanti udah gitu, udah kayak pantainya udah mau tutup, dinaikin lagi ke deket toko. Hebat ya. Nah, di daerah sini lumayan ya, di pinggir pantainya ada yang hijau-hijau, itu lumut dan sisa-sisa rumput laut. Jadi karena pantainya tenang, cocok untuk budidaya rumput laut. Dan di pantai Pandawa inilah salah satu dengan hasil rumput laut terbanyak di Bali. Setahunnya bisa 130 sampai 225 ton. Nah, ini hal yang luar biasa karena Nara pernah ulas kan di video Pantai Geger sebelumnya. Dari 100 kakak, sekarang hanya 30 kakak di Bali yang mau jadi petani rumput laut. Makanya ya Nara hargain banget gitu. Pas kita datang di jam yang tepat, bisa lihat mereka lagi panen rumput laut. Itu tuh pekerjaan yang menantang ya, karena nanam rumput laut tuh gak gampang. Plus ditambah di beberapa pantai lain udah gak boleh karena bikin pantai kotor tuh kayak tadi ya. Jadi banyak sisa-sisa rumput lautnya gitu. Nih sekarang kita mau jalan ke area sebelah kiri dari pintu masuk tadi. Memang enak ya kalau di pinggir pantai gitu duduk-duduk sambil minum kelapa. Oh iya, tadi di sebelah kanan ada toko oleh-oleh kan? Tahu nggak apa oleh-oleh khas dari Desa Kutu? Tuh namanya udeng. Jadi tutup kepala khas Bali yang dibuat langsung oleh warga lokal Desa Kutu. Makanya kan kalau di pantai-pantai umumnya rata-rata jualan baju pantai aja. Kalau di sini
Mereka jualan baju Bali juga, termasuk udengnya itu, khas Bali. Dan ada sambalnya juga khusus, sambal tabia. Cuman tadi Nara udah tanya-tanya, toko yang jualnya tutup karena hari ini agak sepi. Biasanya di Pantai Pandawa itu satu hari bisa 2.000 sampai 3.000 orang, belum ditambah 300 orang turis asing. Cuman karena sekarang masih Omikron ya, jadi berkurang jauh. Hanya nampaknya nih bakal banyak lagi pengunjungnya karena mulai 7 Maret 2022 turis asing udah gak perlu karantina lagi. Terus 8 Maret 2022 udah gak perlu antigen dan PCR lagi untuk perjalanan darat dan udara. Nampaknya Indonesia udah mulai endemi ya. Nah sekarang kita mau ke area mercusuar. Ini di depan ada tulisan Papan Suar Pandawa milik Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Ada yang udah pernah ke situ belum? Komen ya. Masuk ke dalamnya gitu maksudnya. Soalnya tadi Nara nggak ada tanda-tanda boleh masuk gitu. Nah ini ada patung pasir replika dari Garuda Wisnu Kencana. Garuda Wisnu Kencana tuh gede banget ya. Ini pun gak kalah unik nih karena replikanya plus dibuat dari 2 ton pasir Pandawa. Tingginya 14 meter dan butuh waktu 12 hari sampai selesai. Kenapa ya dia bisa sebagus itu? Jadi yang buatnya tuh namanya Iyoman Sungada bersama tim ya. Jadi beliau ini memang sejak kecil suka seni, makanya bentuk himpunan seni pencatu. Mereka sering ikut lomba patung salju dunia. Sering jadi juara di lomba-lomba besar kayak di Cina dan Jepang. Next, di tahun 2022 ini bakal ada Bali International Sand Sculpture Contest. Jadi nanti banyak pematung dunia bakal datang nih ke Bali. Kita tunggu tanggalnya ya. Next kita mau ke pantai yang lebih sembunyi, masih di area Pandawa nih. Sepanjang tadi jalan-jalan area Pandawa ini baru sadar ya, ini Pandawa luas loh. Dan Nara senengnya tuh nggak kepotong sama private beach-nya hotel-hotel bintang 5. Biasanya kalau di pantai-pantai lain tuh untuk umumnya lebih sedikit, terus nanti sebelah-sebelah langsung ada private beach hotel bintang 5 gitu. Di Pandawa enggak. Emang beda ya Pandawa dari pantai lain. Ini kita mulai ke area tebing batunya. Ini karena batu kapur ya, jadi tebingnya aja warna kekuning-kuningan gitu. Bagus ya. Makanya tempat ini sering dijadiin syuting film. Terus beberapa kali kesini juga ketemu yang lagi foto prewedding. Memang instagramable banget ini tebing. Lihat tuh, dengan lewatnya motor aja udah estetik ya. Ada apa di balik bukit ini? Kita cek ya. Dan ternyata pantai lagi. Ini pantainya tersembunyi banget ya. Rata-rata sih nggak semua turis mau main di pantai ini gitu. Biasanya di sini tuh lebih banyak turis asing. Cuman hari ini lumayan tergolong sepi ya.
Area pantainya masih kerasa asli banget, jadi kayak ngerasa ada di acara-acara petualangan gitu. Sampai tuh di depan kita bisa lihat orang yang lagi mancing gitu. Iya bener, mancing. Yuk kita nikmati pemandangannya. Nah, buat kalian yang kangen pantai, wajib jangan di skip sampai beberapa detik ke depan ya. Gimana? Bikin pengen kembali kan? So, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Next kita mau lanjut ke pantai yang lain di Bali. See you next vlog. Bye-bye. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? On and on like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than this poor love song. Too busy watching the TV screen. Now we're just betting on broken dreams. Nobody's gonna come and save us. We cashed in too many empty favors, yeah. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? Like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remember.